Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dipilih Allah menjadi orang-orang yang mulia, menghadiri undangannya, melaksanakan sholat bersama di tempat ini, dan sebentar lagi akan kita langsungkan sholat tarawih. Semoga rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Topik ini masjid menghendaki kita bicara tentang masalah al-munafikin. Allah Subhanahu wa taala dengan serius mengumumkan kepada kita tentang kaum yang satu ini. Ini memang tidak boleh dilupakan oleh kita, bahwa kemunafikan itu merusak tatanan harmoni dalam masyarakat kita semuanya. Mengapa disebut merusak tatanan kita? Karena tindakan dan niat mereka tidak jujur. Munafik dapat menimbulkan fitnah. Munafik dapat menimbulkan perpecahan. Munafik dapat menurunkan, bahkan menghilangkan trust atau ketidakpercayaan antar kita semuanya. Tindakan mereka itu seringkali menyebabkan konflik. Tindakan mereka dapat menimbulkan instabilitas. Ini bahayanya kehidupan orang munafik itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 145. Surah An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fit tarqil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, fit tarqil asfali, nanti akan diletakkan oleh Allah di neraka yang paling panas. Ibarat kita memasak dengan panci itu, yang dekat dengan nyalanya itu loh, yang paling panas. Dan Nabi dengan susahnya mendengarkan keterangan tentang keberadaan neraka ini dari malaikat Jibril. Bahwa Nabi mengakui musuh yang paling, bahasanya kita, gregetno, itu adalah orang munafik. Walan tajida lahum nasira, dan kamu sekali-kali tidak mendapatkan pertolongan. Di surat Al-Baqarah itu, orang munafik itu kalau masuk ke masjid, dia mengatakan amanna, saya beriman seperti kalian. Nah, enak kita mendengar itu, enak. Tapi begitu mereka kembali ke kelompok komunitasnya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu, mereka berkata, inna ma'akum, saya tetap bersama engkau wahai kaum munafik, sedangkan saya masuk ke Darut Taqwa itu hanya bermain-main saja. Bayangkan. Padahal kita serius ngomong di sini, rapat
baik-baik di sini, mereka sampaikan kepada kelompok mereka. Jamaah rahimakumullah, jika disharmoni terjadi, kalau orang munafik ini hanya komunitasnya kecil, mungkin tidak seberapa imbasnya. Tapi bayangkan kalau mereka ini memang mengatur strategi hidup untuk kemenangan mereka. Ya Allah karim. Betapa rusaknya dunia ini oleh mereka semuanya. Rasulullah mengatakan mereka itu ada tanda-tandanya. Idza hadatsa kadzaba. Kalau mereka berkata, manis sekali. Enggak orang enggak kepencrut itu enggak ada. Tapi ternyata kadzaba. Mereka itu bohong. Ya, menurut orang-orang yang ahli dulu zaman perang itu pesisan perang itu kelihatan wajahnya mana yang jadi musuhnya itu. Tapi orang munafik itu tidak bisa diketahui. Bahasanya manis, membuat kita senang kepadanya. Tapi kata Nabi, kadzaba, mereka itu bohong. Kalau komunitas kita ini ada yang bohong, itu rusak kelompok kita itu. Jadi itu pernah diciptakan oleh Belanda dalam sejarah. Kita itu diadu domba bangsa Indonesia ini. 300 berapa Pak? 350 tahun ya. Katanya kan begitu ya, saya kan nggak tahu. Walaupun bapak saya, ibu saya juga pejuang ya. Tapi kan 350 tahun dibikin umat Islam, kekuatannya di umat Islam. Jadi umat Islam diadu domba sedemikian rupa. Caranya adalah seluruh gurunya dikirim ke Mekah untuk belajar ilmu agama sampai hafal Quran, balik menjadi ulama besar di Indonesia. Fatwanya diikuti, padahal dia adalah hanya ingin menghancurkan Indonesia dari tubuh Islam. Kenapa kok Islam? Karena Islam adalah kuat. Itu gak merusak citra Islam namanya. Salah satu fatwanya Senugurgurunya itu, salah satunya diharamkan menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Coba. Gak remak kita ini. Jauh dari kitab suci Al-Quran. Idza hadatsa, ketika mereka berkata-kata, mereka bohong. Kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika mereka itu berjanji, pasti dia juga bohong. Tidak bisa dipercaya. Kalau berkata bla 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 bohong. Kalau berjanji dia tidak bisa ditepati. Ya. Wa idza wa'ada akhlaf. Jadi tidak ada yang benar sama sekali darinya itu. Ketika saya mengemudi, mendengarkan radio mengumumkan, bukan mengumumkan, ada orang curhat di radio yang dikenal di Surabaya ini. Dia ditelepon oleh seseorang mengaku dari sebuah kantor dinas X. Memang ada kewajiban bagi warga Surabaya untuk melakukan sesuatu lewat online. Nah, dia ditelepon oleh petugas yang mengaku dari sebuah kantor. Laki ini yang nelpon laki, yang terima telepon juga laki. Intinya untuk melakukan transaksi itu tadi, dia harus ngeklik ke sebuah alamat dan dikenakan biaya ya sekian rupiah lah, enggak besar. Tapi harus transfer. Lah begitu transfer, dia ternyata enggak cukup uang itu,
hanya katakanlah sekian rupiah, sisanya dia transfer melalui rekening istrinya. Dalam waktu detik, dua orang ini, yang laki 5 juta, yang istrinya itu 140 juta. Dalam beberapa detik 150 juta itu hilang. Nah ini loh, ini banyak peristiwa begini nih. Dari yang orang nggak jelas begitu sampai orang yang jelas mereknya di negeri ini, mereknya jelas, pekerjaannya jelas, jabatannya jelas, ternyata ucapannya tidak bisa diterima. Nah ini Pak, berapa triliun itu yang habis karena yang hilang karena apa? Karena itu tadi. Dan yang kedua, sekarang orang itu berani berkata-kata yang sama sekali tidak sama dengan perbuatannya. Ini kita harus ikut, tidak hanya waspada, tapi kita juga ikut membangun bangsa dan negara ini supaya jangan ada orang yang memiliki 4 kriteria tadi. Gak bisa dipercaya intinya. Dan Allah sendiri mengumumkan dalam surah An-Nisa tadi, itu sangat membahayakan orang seperti itu. Maka Allah sangat murka, sangat marah. Dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling panas. Sekolah Darut Taqwa ini di bawah kita ini, didirikan salah satunya mengajarkan kepada anak-anak kita berkarakter, antara lain bisa dipercaya. Saya pun mendirikan sekolah di Pandaan sana Pak. Kitab kuningnya mantap, hafal Al-Quran 30 juz dalam 6 tahun, dan mereka wajib bisa bicara bahasa Inggris setiap hari. Saya juga berharap nanti Darut Taqwa ini membuka lagi sekolah yang apa yang belum ada di masyarakat ini dibuka. Sehingga akhirnya kita umat Islam di seluruh Indonesia ini bisa menjawab tantangan zaman ini. Kurang apa kita ini? Kalau belum ada A, kita mendirikan sekolah yang ada A. Kalau kita tidak punya B, kita mendirikan sekolah yang ada B. Tetap nomor 1 agamanya. Saya yakin nanti anak-anak kita yang sekolah di sini nih, dan di sekolah-sekolah Islam yang lain, akan menjadi kader-kader kita yang dapat mengangkat kehormatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dibimbing, terutama pemimpin-pemimpin kita di negeri ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah taala untuk berbaik-baik seperti kehendak rakyat kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.